Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mendrika Rilvi dari kelas MJ307 akan mempresentasikan terkait dengan pemanfaatan influencer marketing dan key opinion leaders dalam strategi digital marketing pada brand lokal This is April. Latar belakangnya yaitu di era digital, keputusan pembelian konsumen tidak lagi hanya dipengaruhi oleh iklan konvensional, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh rekomendasi figur publik di media sosial. Influencer marketing menjadi salah satu strategi paling dominan dalam industri fashion karena mampu membangun kedekatan emosional dan kepercayaan konsumen. Studi ini menganalisis bagaimana brand lokal This is April memanfaatkan influencer dan key opinion leaders untuk memperkuat brand positioning, meningkatkan engagement, serta mendorong konversi penjualan melalui pendekatan digital marketing berbasis customer journey dan digital funnel. Adapun profil dan positioning brand, yakni This is April merupakan brand fashion lokal Indonesia yang menargetkan perempuan usia 18 hingga 35 tahun, khususnya Gen Z dan milenial urban. Brand ini mengusung konsep fashion yang wearable, trend-driven, dan terjangkau. Dalam konteks digital marketing, positioning This is April bukan hanya sebagai penjual pakaian, tetapi sebagai representasi gaya hidup perempuan muda yang aktif, modern, dan stylish. Oleh karena itu, pemilihan influencer menjadi hal yang sangat krusial agar citra brand tetap konsisten. Selanjutnya, konsep digital marketing yang digunakan yaitu menggunakan digital marketing funnel dalam rangka TOFU, concern pada brand exposure, di middle funnel, concern pada engagement dan trust building, bottom of funnel, concern pada conversion and sales. Adapun konten marketing strategi, ya influencer tidak hanya menjual produk, tetapi membangun storytelling dan aspirational lifestyle. Data-driven marketing yaitu mengukur performa menggunakan engagement, reach, CTR, dan conversion rate. Strategi influencer pada brand fashion sangat efektif karena mampu menyentuh tahap emosional dalam customer journey. Selanjutnya, bagaimana peran influencer pada tahap top of funnel, yaitu awareness. Pada tahap awareness, influencer berfungsi sebagai memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan brand visibility. This April memanfaatkan influencer untuk soft launching koleksi baru, konten outfit of the day, dan Instagram Reel serta TikTok styling. Influencer bertindak sebagai media distribusi konten yang lebih personal dibandingkan iklan digital biasa. Audiens cenderung lebih memperhatikan konten influencer dibandingkan iklan formal karena dianggap lebih natural dan relatable. Dari perspektif digital funnel, tahap ini bertujuan untuk membangun brand recall dan top of mind awareness. Selanjutnya, bagaimana peran influencer pada tahap consideration atau middle of funnel? Pada tahap consideration, konsumen mulai membandingkan produk. Disinilah key of leaders berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Adapun strategi yang digunakan yaitu Hanis review, try on haul, styling tips, dan mix and match tutorial. Konten ini sangat membantu konsumen dalam memvisualisasikan produk dalam kehidupan nyata. Hal ini mengurangi ketidakpastian pembelian online atau perceived risk. Secara psikologis, influencer berfungsi sebagai social proof yang memperkuat keputusan konsumen. Adapun peran influencer pada tahap purchase yaitu bottom of funnel, yakni di April memanfaatkan untuk memberikan kode promo khusus influencer, memberikan affiliate link, flash sale collaboration, dan limited collection dengan influencer tertentu. Strategi ini menciptakan sense of urgency dan fear of missing out. Dalam digital marketing analysis, efektivitas tahap ini dapat diukur melalui conversion rate, cost per acquisition, return on investment campaign. Influencer marketing pada tahap ini berfungsi sebagai trigger pembelian.
Nah, meskipun demikian, tetap terdapat tantangan influencer marketing di Indonesia, yaitu terjadinya oversaturated market karena terlalu banyak promosi, adanya fake followers and engagement palsu, biaya makro influencer yang tinggi, adanya perubahan algoritma Instagram dan TikTok, dan konsumen semakin kritis terhadap endorsement. Namun, Indonesia tetap memiliki peluang yang besar karena tingkat penetrasi media sosial cukup tinggi, dominasi generasi muda digital native, dan budaya konsumsi berbasis tren. Artinya, strategi harus semakin berbasis data, bukan hanya popularitas. Adapun dampak strategi terhadap bisnis dan konsumen, yaitu dampak bagi bisnis. Yang pertama, peningkatan brand awareness yang signifikan, adanya pertumbuhan traffic website dan marketplace, serta loyalitas pelanggan meningkat melalui brand ambassador. Adapun dampak bagi konsumen, yaitu keputusan pembelian lebih cepat, pembelian berbasis rekomendasi sosial, dan terpengaruh tren fashion lebih cepat. Sementara dampak sosial, terjadinya budaya FOMO, fast fashion semakin meningkat, dan konsumsi berbasis citra digital. Strategi ini tidak hanya berdampak pada penjualan, tetapi juga membentuk pola konsumsi masyarakat. Adapun rekomendasi strategi yang lebih efektif, yaitu yang pertama adalah fokus pada micro-influencer dengan engagement yang tinggi, menggunakan data analytics untuk seleksi ke opinion leaders, membangun long-term brand ambassador, dan mengintegrasikan influencer dengan paid ads, SEO dan SEM, email marketing, serta memanfaatkan AI untuk tracking performa campaign. Strategi yang terintegrasi akan menghasilkan conversion yang lebih stabil dan sustainable. Berdasarkan paparan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu influencer marketing merupakan strategi kunci dalam digital marketing business April karena mampu mempercepat proses customer journey, efektif dalam membangun trust dan brand image, serta relevan dengan karakter Gen Z dan milenial. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada ketepatan pemilihan influencer, evaluasi berbasis data, dan konsistensi brand positioning. Dengan pendekatan data-driven dan kolaborasi jangka panjang, influencer marketing dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi bisnis April di dunia fashion digital Indonesia. Berikut daftar pustaka yang dijadikan sebagai bahan untuk menyusun paparan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.